Saudara sekalian, hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Agung. Tadi semua pejabat utama, mulai dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan semua Jaksa Agung muda hadir tadi. Tidak ada hal khusus atau istimewa. Ini kan kunjungan kerja, hanya koordinasi. Saya menteri koordinator, kasih koordinasi. Nah, kalau menyangkut materi, di antara tadi yang dibicarakan, yang pertama soal penyelesaian kasus korupsi. Ada dua, satu soal unsur tindakan korupsi, karena kemarin ada masukan dari beberapa tokoh agar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 itu supaya bisa diberi petunjuk pelaksanaan yang jelas. Karena di lapangan ada orang tidak punya mens rea, tidak punya niat untuk melakukan korupsi, hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi, dan itu menyebabkan orang takut melangkah. Nah, ternyata tadi di Kejaksaan Agung kita diskusikan. Pertama, Kejaksaan Agung sudah punya SOP tentang itu, sehingga kalau ada perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada niat, tidak ada mens rea untuk itu, maka bukan kasus korupsi. Sehingga dari sekian kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Agung itu hampir semuanya memang terbukti di pengadilan. Di bawah 5% saja yang dianggap oleh pengadilan ini bukan kasus korupsi. Artinya sudah bagus cara menerapkan hukum. Itu satu. Sehingga tadi ya kita berdiskusi, tinggal penerapan undang-undang dan SOP-nya saja diperketat. Lalu yang kedua, menyangkut kasus korupsi Asabri. Sekarang ini kasus korupsi Asabri itu sudah proses hukumnya sudah masuk per
tersangkanya sudah ada, tapi belum ke pengadilan, Pak ya, belum. Tersangkanya sudah ada, belum dilimpahkan ke pengadilan. Ada memang upaya-upaya untuk menyelesaikan di luar hukum pidana agar itu diselesaikan secara perdata. Tapi tadi sesudah didiskusikan itu adalah tindak pidana korupsi, sehingga kita tidak akan bergeser menjadi kasus perdata lagi. Jadi masalah korupsi di Asabri itu tetap akan diselesaikan menurut konstruksi hukum yang dibangun oleh Kejaksaan Agung. Adapun kalau mau ada persoalan perdata di luar soal korupsinya, itu nanti dibicarakan dengan Kementerian BUMN. Tapi ini tetap akan berjalan sebagai tindak pidana korupsi dan tidak akan bisa ditawar-tawar lagi. Itu aja yang mungkin kalau diperlukan sebagai berita. Yang lain-lain tadi ya bicara-bicara biasa yang ringan-ringan aja. Ada pertanyaan? Peraturan Presiden baru tentang struktur kejaksaan yang baru, Pak, kan ada penambahan jaksa agung muda pidana militer. Apakah tadi dibicarakan dan rekomendasi dari pemerintah apakah menyampaikan nama-nama? Yang kedua soal masalah yang di Pak Menko sendiri terkait penanganan dugaan korupsi dan khusus di daerah Cirebon atau di Papua dan di Aceh. Nah, dari beberapa kali disampaikan di divisi jaksa pidana muda dan jaksa pidana khusus itu semacam menunggu instruksi dari Pak Menko sendiri terkait penanganan Soal jam Jaksa Agung Muda bidang militer nanti biar Pak Jaksa Agung ya yang menjelaskan. Itu kan prosedur biasa saja, sudah diskusikan, tinggal menunggu pengisian dan siapannya itu saya sudah dengar sudah mulai disiapkan oleh Kejaksaan Agung proses-prosesnya. Tapi kalau soal korupsi di Papua itu memang iya sekarang sedang berjalan ya, sedang berjalan penyelidikan lebih lanjut dari data-data yang kami miliki. Itu sekarang kita berbagi tugas, ini yang ditangani oleh KPK, ini Kejaksaan Agung, ini kepolisian, sudah kami beri daftarnya berdasar informasi-informasi yang masuk kepada kami. Jadi di Papua tetap penegakan hukum akan jalan. Itu aja. Ntar dulu yang ini tadi Jaksa Agung Militer. Untuk Jaksa Agung Militer kita memang untuk mempersiapkan seluruhnya. Tinggal nanti personilnya. Personilnya kami sudah meminta kepada Panglima ABRI, Panglima TNI untuk pengisiannya. Karena kami memerlukan nantinya ada di sini menggunakan bintang 3 2 orang. Nanti kalau nanti diusulkan dari sana bintang 2 naik di sini menjadi bintang 3. Gitu. Kemudian ada bintang 2 1 orang dan hampir 30 atau 28 itu kolonel untuk di daerah-daerah dan personil di sini. Itu sampai saat ini kami masih menunggu pengisian dari Panglima TNI. Dari militer, Pak, dari militer. Prof, izin yang saya mau tanyakan terkait soal SK tim pemburu koruptor sampai hari ini perkembangannya gimana, Prof? Karena kan kita tahu kasus Asabri juga ada aset yang lari ke luar negeri dan itu juga terkait dengan Central Authority yang harusnya dipegang di sini tapi masih ada di Kumham. Itu gimana, Prof? Nah, itu melalui mekanisme biasa, karena yang SK pemburu koruptor itu sekarang masih terus impres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler gitu ya. Itu sudah ada di Sekretariat Negara. Kita terus mendiskusikannya karena dulu kan begitu tuh dilontarkan banyak yang tidak setuju. KPK sendiri tidak setuju pada waktu itu, katanya ini tumpang tindih aja kan, ini kerjaan-kerjaan rutin. Oke, kita dengar semua lalu kita diskusikan lagi. Jadi itu masih terus dibahas. Tapi dulu SK yang lama kan masih ada sebenarnya. Ada lagi? Jangan semuanya, kamu satu.
Ya, kami serius semua. Kejaksaan Agung serius. Tadi itu juga disinggung, gitu, karena memang sudah berproses. Cuma tadi tidak jadi diskusi yang khusus dan luar biasa. Kita menyinggung aja bahwa ini sedang berjalan, di exercises dulu, gitu. Nanti ujungnya kemana? Tapi yang jelas kebijakan negara, bukan hanya kebijakan presiden ya. Sejak zaman MPR masih bisa membuat TAP MPR, lalu ketika ada undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang tentang Papua, undang-undang tentang Aceh, semuanya menyatakan ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara yudisial jika secara hukum dimungkinkan dari sudut alat bukti dan mekanisme prosedur serta daluarsanya dan sebagainya. Tapi ada juga yang di luar pengadilan, non yudisial. Nah, ini semua masih jalan. Kita merencanakan penyelesaian itu yudisial dan non yudisial. Cukup ya? Satu lagi. Enggak apa-apa, itu enggak perlu ditanggapi. Orang berubah tidak berubah itu kan urusan Pak Amin Rais. Yang kedua, soal jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet enggak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau mengubah mau enggak. Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, dan saya kira saudara punya jejak digitalnya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah, urusan itu diskusinya MPR dan parpol-parpol lah. Dan itu haknya, kan asik baca-baca begitu, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah enggak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Itu cukup ya. Makasih Pak. Pak. Foto dulu Pak. Foto. Mama Bud, foto Pak. Dadah Pak. Hai. Lagi Pak.